Halo Tulu-Tulu Walid Damen di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate melon saya yang saya sebenarnya menanam ini untuk belajar ya Lur ya, sambil pengamatan di melon ini. Karena melon itu kan sebenarnya buah yang sangat enak dan banyak orang yang menyukainya, begitu ya Lur ya. Karena saya menanamnya di dalam pot dan karena kemarin juga terlambat ya proses buahnya itu atau juga bunganya, dikarenakan saya memang mementingkan aspek organik begitu ya. Setelah saya pelajari ternyata kita memakai murni kompos, terus juga pupuknya itu benar-benar pupuk cair yang mengandung bakteri itu ternyata ada plus dan minusnya begitu ya. Kalau minusnya itu adalah ya, itu lama untuk berbuahnya, begitu ya. Berbunganya pun lama, pertumbuhannya lama. Karena kompos itu ya tidak langsung merilis suatu atom yang dibutuhkan oleh tanaman itu, begitu ya. Merilisnya itu memang butuh waktu. Jadi ya merilis aja butuh waktu ya, padahal tanaman juga butuh makan, begitu. Nah, karena seperti itu, akhirnya ya hasilnya pun juga lama sekali untuk menanam melon dalam pot ini, begitu ya. Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, analisisnya itu ya karena kita nanamnya dalam pot. Jadi ya melonnya tidak bergerak sendiri untuk mencari makan dan kita makanan yang kita berikan itu cuman mengandalkan dari yang organik. Begitu. Karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mengaplikasikan AB Mix khusus untuk melon ya. Oke. Sebelumnya akan saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimana perkembangan melon saya. Let's go. Ya, ini dia evaluasi melon saya, di mana pada usia 32 HST, melon saya daunnya sangat sehat, terlihat bagaimana kehijauannya dan lebar daripada daunnya itu. Sampai di usia 34 HST ini aman, tapi ada yang terkena hujan ya, karena itu saya antisipasi lagi dengan kasih naungan dari plastik seperti ini. Ini plastik biasa ya, bukan plastik UV. Begitu ya. Dan memang kebanyakan air di pot, jadi ya saya merasa itu mengakibatkan layu seperti ini ya, jamur seperti itu, sehingga sampai mati yang ada di ujung sebelah kanan sendiri ini dulur-dulur. Nah, di sebelah bagian yang selatan sendiri pun juga mengalami ini layu. Saya waktu itu sudah sadar akan pentingnya pupuk kimia ya. Akhirnya yang melon itu juga saya kasih pupuk kimia di usia 30 HST ini. Begitu ya. Tapi apakah perkembangannya itu bisa bagus setelah saya sadar bahwa perlu pupuk kimia, nantikan. Nah, ini dia. Saya juga masih mempertahankan tetap treatment dengan cara organik. Saya masih mempertahankan langkah organik saya, yaitu dengan cara memberikan pupuk dengan merek Previbio, 5 liter air untuk 5 tutup botol ya. Ini saya pasang dan Previbio-nya saya kasih sistem drip tetes. Nah, ini juga saya dapati di melon saya itu yang kemarin kena hujan, itu mengalami busuk akar seperti ini ya. Tampak di akarnya itu kering, kemudian semakin menjalar, mungkin sistem kerja pembusukannya seperti itu, saya kurang paham. Pada intinya saya menunjukkan ke dulur-dulur bahwa perawatan melon ini adalah perawatan yang tidak mudah ya. Gambar ini saya ambil pada tanggal 10 Maret, artinya usianya sudah 44 HST, ini 48 HST yang berdiri ini. Kemudian ini pada tanggal 16 bulan 3, sudah 50 HST. Ini bunganya sangat banyak dan menunjukkan bahwa fase vegetatif ini seharusnya itu harus ditreatment dengan benar, begitu ya. Artinya pada fase ini kita harus mempertahankan satu batang saja, begitu. Namun kenyataannya tidak demikian. Saya tidak mengerti sistem bagaimana pruning atau memotong tunas air yang tumbuh pada melon hingga akhirnya ada cabang-cabang sekunder yang seharusnya tidak perlu. Perlu dulu ketahui, ini saya ambil videonya pada tanggal 19 Maret
berarti pada usia 53 HST. Daunnya sangat banyak dan juga karena saking banyaknya itu juga ada semacam cabang-cabang sekunder. Wah, ini jadi tidak karuan gitu ya. Lalu juga sudah mulai ada serangan secara masif dari daunnya, itu sudah tampak bolong-bolong, berarti daunnya ini tidak sehat begitu. Padahal ini juga habis saya spray dengan fungisida merek waktu itu merek Preveton ya, dari Bayer kalau nggak salah produknya. Itu saya lakukan spray secara rutin dan juga Preveton itu, sorry, ini obat ulat ya, tapi tetap aja bolong-bolong. Saya kurang paham ini apakah dia harus dimatikan ulatnya dengan obat khusus begitu ya. Pada kenyataannya tetap bolong-bolong, tetap ada ulat yang menggerogoti dari daun melon ini seperti itu. Jadi saya menyepray obat fungisida dan obat ulat merek Preveton itu secara rutin ya, secara berkala. Ini penampakan dari bakal buah ya, bakal buahnya ini yang saya pegang ya. Coba saya besarkan. Nah, ini adalah bakal buahnya. Sudah ada bakal buahnya. Nah, di akhir kisah, ini karena saya benar-benar bingung, sudah tua usia melon saya, itu terakhir itu yang ada bakal buahnya tadi itu usia 62 hari setelah tanam, pada tanggal akhir Maret ya. Akhirnya saya memutuskan untuk memberikan AB Mix. Ini adalah merek AB Mix yang cukup terkenal, tapi saya tidak perlu tunjukkan karena bukan salah AB Mix-nya, tapi kesalahan saya juga ya. Nah, ini AB Mix ini sebuah langkah yang saya harapkan nantinya bisa membuat melon saya itu terangsang secara cepat buahnya ya, buahnya. Ya biarpun agak boros sedikit nggak apa-apa lah, ini harganya 96.000 waktu itu ya. Nah, sudah saya bela-belain. Ini aplikasinya itu 1 liter untuk A dan 1 liter untuk B begitu ya. 1 liter air, maksud saya 1 liter air untuk granul A yang sudah saya beli dan 1 liter untuk granul B yang sudah saya beli. Itu saya campur pada botol yang terpisah secara sendiri-sendiri. Maksud saya seperti itu ya. Nah, nanti kalau di aplikasinya itu ada lagi tekniknya, yaitu dosisnya 30 mili per 1 liter air. Gitu ya. 30 mili A dan 30 mili B per 1 liter air, dan itu harus disendiri-sendirikan. Tidak boleh dicampur begitu. Ya, ini saksikan saya proses untuk mencampurnya terlebih dahulu ya. Ini saya beli yang untuk ukuran 1 liter. Lalu untuk aplikasinya itu beda lagi. Setiap 30 mili itu dicampur dengan 1 liter air begitu ya, agar kepekatannya itu bisa terbagi juga begitu ya dulur ya. Nah, ketika kita keliru mengaplikasikan ini, nanti tanaman itu bakalan mati ya, kepanasan seperti itu. Itulah nanti yang saya alami pada sesi penyiraman dengan pupuk AB Mix ini. Dan ini adalah penampakan ketika tanaman saya mati gara-gara kekeliruan mengaplikasikan pupuk. Tetapi untuk yang melon saya ini terlambat dalam berbuah, itu disebabkan karena pertama media tanam itu kurang sempurna, harusnya potnya ini kurang gede kalau di media tanah. Terus yang kedua, komposnya pun juga harus dievaluasi. Terus yang ketiga,
itu adalah teknik saya dalam mempruning. Itu saya biarkan, tidak ada pruning ketika tumbuh tunas air. Dan di satu sisi juga saya tidak mengenali berbagai macam obat-obatan untuk melon. Begitu ya, saya ini menggunakan obat secara umum, yakni untuk membasmi ulat dan mencegah adanya sebuah jamur begitu. Sehingga melon ini sudah tua, tapi masih hanya ada bakal buah begitu. Dan ditutup dengan kematian, yakni kekeliruan dosis dalam menerapkan aplikasi pupuk AB Mix. Semoga ini menjadi inspirasi bagi dulur-dulur yang ingin memulai budidaya melon skala besar, itu bisa mempertimbangkan beberapa hal agar nantinya tidak mengalami kerugian yang besar. See you on the next video. Salam Walid Damen.